Hai Sobat Dalians, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan ya, hari ini aku bakal menceritakan alur dari film Cars pertama yang rilis di tahun 2006 guys. Ini adalah film animasi dari Disney dan Pixar yang paling aku suka dari dulu ya. Walaupun aku belum nonton Cars yang kedua dan ketiga, tapi ya nggak apa-apa lah. Soalnya porsi tontonanku tuh kebanyakan anime tuh, oh my god, parah. Kok malah jadi curhat ya kan? Aduh, ya wes lah ya. Biar nggak lama-lama lagi, yuk simak terus videonya sambil rebahan di kasur kesayangan kalian. Tapi jangan sampai ketiduran. Di film ini menceritakan sebuah mobil balap bernama Lightning McQueen yang egois dan sombongnya minta ampun guys. Tapi sifat McQueen ini menjadi luluh dan rendah hati setelah McQueen mengalami kejadian dan pengalaman yang sangat terkenang di hatinya. Nah, cerita film ini diawali dengan sengitnya pertandingan balap Piston Cup dengan posisi The King, sang legenda dari Dinoco Group yang sering banget menjuarai pertandingan. Lalu ada Chick, si mobil hijau licik yang selalu berada di posisi ketiga. Dan terakhir ada Lightning McQueen, si pemula muda yang karirnya lagi melesat drastis. Nah, pertandingan Piston Cup ini adalah pertandingan terakhir di musim itu dan pemenangnya akan masuk ke Dinoco Group untuk menggantikan The King yang akan pensiun. Awalnya pertandingan berjalan dengan sportif, tapi Chick ini melakukan hal-hal yang licik lah pokoknya kepada McQueen dan menyebabkan McQueen keluar jalur. Nggak sampai di sini, Chick kemudian menyenggol mobil lain agar terjadi kecelakaan untuk menghalangi McQueen guys. Kecelakaan besar pun terjadi dan McQueen dengan lincahnya menghindari itu semua dan kembali ke jalurnya. Lalu bendera kuning berkibar dan semua masuk ke pit stop untuk pemeriksaan mobil setelah kecelakaan tadi. Tapi McQueen nggak ke pit stop untuk mengejar posisi pertama. Kemudian semua mobil berkumpul dan McQueen melaju dengan cepat setelah bendera hijau berkibar. Lap demi lap McQueen putari, tapi pas McQueen ke pit stop, dia hanya mengisi bahan bakar dan tidak mengganti bannya yang udah aus. Di saat lap terakhir, ban McQueen pecah dan di sini kru timnya sangat marah dengan keegoisan McQueen. The King dan Chick yang melihat ini langsung mengejar McQueen. Lalu garis finish sudah di depan mata dan mereka termasuk McQueen berhasil menyelesaikan pertandingan. Para juri melihat tayangan ulang saat mereka bertiga bareng-bareng memasuki garis finish tadi. Ternyata hasilnya seri. Mereka bertiga menang di pertandingan ini dan juri memutuskan untuk mengadakan pertandingan ulang antara mereka bertiga di California. Kru tim McQueen bener-bener marah karena keegoisannya yang bekerja sendiri tanpa butuh bantuan. The King menasihati McQueen, balapan bukan hanya kerjaan sendiri tapi kerjasama dengan tim. McQueen si mobil sombong ini gak meladeni omongan The King, malah dia ngayal-ngayal pas nanti dia masuk ke Dinoco Group. Parah asli dah. Kemudian Chick menantang McQueen untuk cepet-cepetan sampai di California duluan. McQueen menerima tantangan Chick dan mulailah perjalanan McQueen ke California. Aku yakin ya rata-rata kalian setuju kalau di film ini bener-bener dimanjain banget sama soundtrack film dan kerennya animasi dari Pixar. Asli dah, keren banget ini film guys. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Di sini Max si truk tim McQueen bener-bener mengantuk dan ingin berhenti buat istirahat. Tapi McQueen gak izinin dia berhenti karena McQueen harus sampai ke California duluan daripada Chick. McQueen juga janji bakal nemenin dia selama perjalanan malam. Pas malamnya si McQueen malah molor. Akibatnya Mac jadi sempoyongan karena ngantuk guys. Nah di sini nih mobil-mobil balap liar datang dan mengacaukan jalur Mac. McQueen yang molor ini keluar box truk karena tuas pembukanya terpencet sama barang McQueen yang jatuh gara-gara jalur Mac diganggu sama mobil balap tadi. Kemudian McQueen terbangun dan bingung mencari-cari Mac di jalan itu. Lalu McQueen melihat truk yang mirip banget sama Mac, tapi pas disamperin ternyata bukan Mac guys. Lalu McQueen main jalan aja gitu ke arah lain. Nah pas di sini McQueen nyasar ke tempat terpencil yang bernama Radiator Springs. McQueen ini dikejar-kejar sheriff karena McQueen melebihi batas kecepatan normal. McQueen bener-bener mengacaukan tempat itu sampai jalan juga dirusak sama dia. Lalu McQueen yang kelabakan mau kabur dari sheriff ini ditangkap untuk diadili esok hari. Pagi hari tiba dan McQueen yang ditahan ini keluar menuju ke tempat pengadilan bersama Meter si mobil derek coklat ini guys. Kemudian Doc Hudson selaku pemimpin di Radiator Springs datang dan pas Doc melihat McQueen, Doc meminta sheriff untuk melepaskannya. Doc itu tahu kalau McQueen adalah mobil tipe balap dan Doc benar-benar membenci dunia balap itu. Di sini Sally pun datang dan Sally mengatakan McQueen gak
bisa dikeluarin begitu aja. Dia harus memperbaiki jalan karena dia harus bertanggung jawab atas kerusakan kota ini. Lalu Doc pun berubah pikiran dan Doc setuju dengan keputusan ini. Kemudian McQueen melihat jalanan yang dirusaknya dan Doc bilang kalau McQueen kerjanya bener 5 hari bakal kelar. Lalu Doc ini menyuruh Mater untuk kaitin McQueen ke alat pembuat aspal. Tapi Mater malah buka kunci roda McQueen duluan. Jadi ya McQueen kabur aja gitu. Di tengah perjalanan McQueen kehabisan bensin karena udah disedot sama Sally dan Sheriff waktu McQueen tidur. Kemudian dengan terpaksa McQueen memperbaiki jalanan di kota ini. Awalnya McQueen ini ngeluh terus guys. Tapi pas dia mendengar radio kalau Chick udah sampai di California, McQueen langsung bergegas menyelesaikan jalan itu. Lalu Mater mengabarkan Doc kalau McQueen udah selesai memperbaiki jalan. Tapi pas Doc melihat kerjaan McQueen ini malah tambah rusak guys jalanannya. Jadi Doc menyuruh McQueen untuk membongkar aspal itu lalu kerjain lagi dari awal sampai rapi. McQueen ini tetap kekeh gitu gak mau ngerjain ulang aspal ini karena dia mobil balap dan gak cocok sama kerjaan ginian. Kemudian Doc langsung nantang McQueen buat balapan guys. Kalau McQueen menang dia bisa pergi dan Doc yang benerin jalanan ini. Tapi kalau Doc yang menang McQueen yang harus benerin jalan. Di sini dengan sombongnya McQueen menerima tantangan Doc buat balapan guys. Mereka berdua bersiap-siap di start dan McQueen di sini lagaknya sombong bener dah sumpah asli. Nah pas balapan dimulai Doc kalah start di sini, maklum lah ya udah tua guys. Remuk-remuk semua mesinnya asli. Lalu Doc menyuruh Mater untuk ikut bersamanya buat bantu-bantu derek. Dan ya bener aja McQueen keluar jalur karena ini jalanan pasir jadi dia kesusahan buat belok. Mater narik McQueen keluar dari kaktus-kaktus itu dan mendereknya. Hasil pertandingan dimenangkan oleh Doc dan McQueen harus memperbaiki jalanannya. Pagi hari tiba dan separuh jalanan udah diperbaiki McQueen semalaman dengan baik. Semuanya kaget dan sekaligus seneng dengan kerja kerasnya McQueen ini. Lalu Doc mencari-cari di mana McQueen dan ternyata McQueen lagi latihan di tempat kemarin sewaktu dia balapan dengan Doc. Kemudian Doc memberitahu McQueen kalau jalanan ini bukan aspal melainkan pasir. McQueen ini gak punya handbrake atau kalau di Indonesia ini tuh rem tangan guys. Kalau McQueen punya handbrake dia bakal gampang melewati tikungan ini dengan cara drifting. McQueen di sini masih tetap aja gitu berlagak sombong dan sok pinter sumpah. Gregetan asli temen. Dan ya Doc kelihatannya sabar-sabar aja gitu ngadepin mobil muda ini. Kemudian McQueen ini penasaran ya sama omongan Doc tadi lalu dia mencobanya. Pas dia coba malah masuk jurang lagi. Mampus. Balik-balik ke kota, McQueen melanjutkan kerjaan dengan keadaan kotor-kotoran dan bener-bener lusuh mobilnya. Lalu Guido si mobil kecil biru ini menambah angin di bannya McQueen. Celia melihat ini juga ikut merawat McQueen dengan meminta bantuan Red si mobil pemadam untuk membersihkan bodi McQueen. Sally melakukan ini karena McQueen udah kerja keras memperbaiki jalanan kota. Dan Sally juga menawarkan McQueen untuk tinggal di tempat penginapannya. Kemudian Mater mengajak McQueen untuk bermain-main bersamanya pas malam nanti. Malam hari tiba, Mater dan McQueen berada di ladang untuk bermain-main dengan traktor yang ada di sana. Mater ngajak McQueen ke sini karena dia mau senang-senang bareng sama McQueen. Mater udah menjadikan McQueen sebagai sahabat terbaiknya. Setelah mereka bersenang-senang, mereka kembali ke Radiator Springs. Lalu Mater awalnya mau balik kaitin McQueen ke pembuat aspal, tapi gak jadi guys. Karena McQueen bilang dia mau tinggal di penginapan Sally. Di sini Mater berjalan mundur sambil ngeledek McQueen tentang Sally terus. McQueen khawatir Mater bakal nabrak karena jalannya mundur-mundur. Tapi si Mater ini malah melakukan hal gila guys. Dia mundur-mundur dengan kencang menggunakan kaca spion. McQueen ini kaget dan menanyakan gimana caranya Mater jalan mundur gitu. Lalu Mater bilang kalau McQueen udah punya kaca spion, Mater bakal ajarin dia biar bisa jalan mundur kayak Mater lakuin. McQueen ini pengen pakai cara itu pas balapan nanti. Nah, di sini nih Mater bertanya kenapa McQueen terobsesi banget sama balapan. McQueen pun menjawab kalau memenangkan pertandingan di Piston Cup adalah mimpinya sebagai mobil balap. Dari kemenangan ini McQueen bisa dapat sponsor baru, helikopter pribadi dan apapun. Kemudian Mater yang mendengar hal ini pengen naik helikopter itu karena Mater selalu memimpikan hal ini tapi belum bisa kesampaian. McQueen mengiyakan keinginan Mater ini lalu dia pergi ke tempat penginapan Sally untuk beristirahat. Kemudian Sally menghampiri McQueen dan Sally bilang kalau Mater itu bener-bener mempercayai McQueen sebagai sahabatnya.
Lalu McQueen pun berterima kasih kepada Sally karena udah ngizinin dia untuk istirahat di tempat penginapannya. Nah, di sini sifat sombong dan egoisnya McQueen udah mulai menurun, guys. Di pagi hari, McQueen mencari Sheriff di tempat Doc karena ingin buru-buru isi bensin biar dia bisa nyelesain kerjaannya. Doc ini menyuruh McQueen sabar dan menunggu di tempat pom bensin. McQueen kesel karena harus menunggu dan menendang asal kaleng di depannya. Tapi itu kaleng malah masuk ke garasi Doc yang berantakan, guys. Lalu McQueen memeriksanya dan seketika Doc mempergoki McQueen yang masuk diam-diam tanpa izin. Garasi ini adalah tempat rahasia Doc dan tempat kenang-kenangan pahit masa lalunya tersimpan. Ada banyak piala Piston Cup yang dia punya sebagai legenda Hudson Hornet. McQueen benar-benar terkagum-kagum di sini. Tapi Doc tetap tutup mulut tentang dirinya yang dulu menjadi pembalap juga seperti McQueen. Kemudian McQueen memberitahu yang lainnya kalau Doc adalah seorang pembalap legenda yaitu Hudson Hornet. Tapi mereka semua tuh menertawakan McQueen karena kelihatan konyol gitu. Mobil tua tapi jadi pembalap legenda. Mereka semua nggak mempercayai omongan si McQueen ini, guys. Lalu Sally tiba-tiba mengisi full tank bensin McQueen dan mengajak dia jalan-jalan. Sally bener-bener percaya sama McQueen kalau dia nggak bakal kabur lagi. McQueen ini awalnya mau kabur karena udah melihat jalan menuju jalur utama ke California. Tapi dia mengurungkan niatnya karena Sally mempercayainya. Di sini Sally mengajak McQueen ke tempat paling indah di Radiator Springs. Di sini Sally menceritakan semua tentang Radiator Springs yang dulunya bener-bener ramai pengunjung. Mobil-mobil berjalan melewati Radiator Springs sebelum ada pembangunan jalan tol. Setelah jalan tol itu dibangun, semua jadi pindah ke jalur tol yang lebih cepat daripada jalur berliku-liku. Lama-lama kota Radiator Springs ini menjadi sepi dan terlupakan sampai sekarang. Setelah bercerita, mereka berdua kembali ke kota dan tiba-tiba Matt terpanik karena ada banyak traktor yang menghampiri Radiator Springs. Semua mobil di situ kerepotan gara-gara traktor ini. Lalu McQueen juga ikut bantu menjinakkan traktor yang lari ke tempat arena balapan kemarin. Nah, pas di sini McQueen melihat Doc memakai perlengkapan lengkap dan stiker-stiker bodi balapnya zaman dulu. Awalnya Doc kurang percaya diri dengan dirinya yang sekarang. Tapi karena keinginan nostalgia Doc, dia memulai start yang bener-bener kenceng banget. Kecepatannya sama seperti McQueen sewaktu pertama kali balapan bareng dia. Kemudian Doc memasuki tikungan tajam dan akhirnya dia melakukan drifting yang indah. Lalu McQueen menghampirinya dan Doc langsung kabur ke garasi mobilnya. McQueen ikut ke garasi mobil dan McQueen bertanya kenapa Doc berhenti pas karirnya lagi naik daun. Kemudian Doc menceritakan semua masa lalunya terhadap McQueen. Doc udah ninggalin masa-masa balapan itu karena Doc mengalami kecelakaan yang mengharuskan dia istirahat dari balapan. Tapi Doc meninggalkan balapan bukan karena dia berhenti, melainkan dia diberhentikan tim karena kecelakaan dan ada mobil pendatang baru yang mengambil posisinya dia pas istirahat dari balapan. Saat Doc kembali ke tempat timnya, mereka bilang kalau Doc hanya tinggal sejarah dan kenangan. Mereka nggak butuh Doc lagi. Setelah itu Doc ke Radiator Springs ini biar orang-orang nggak mencarinya dan nggak pernah tahu kalau Doc adalah seorang pembalap. Semua yang ada di Radiator Springs ini saling peduli satu sama lain. Mendengar hal ini, keegoisan McQueen makin menurun, guys. Pagi hari tiba dan jalanan udah diselesaikan McQueen semalaman. Di sini McQueen gak langsung pergi, melainkan dia menjadi pelanggan Radiator Springs di setiap toko yang ada di situ. Mereka semua senang karena bisa melayani pelanggan lagi. Dan malam hari tiba, McQueen bersenang-senang di sini bersama Sally, ala-ala romantis gitulah pokoknya, guys. Seketika kota jadi terang seperti di masa-masa jayanya dulu. Tapi tiba-tiba Mac datang dan banyak wartawan yang mengkerumuni si McQueen ini. Di sini McQueen masih pengen banget di Radiator Springs, tapi dia harus ke California malam itu karena Max sudah menjemputnya. Kemudian Sally menemui McQueen dan mengatakan terima kasih buat semua yang udah McQueen lakuin selama di sini. Dari membetulkan jalan sampai membuat Radiator Springs berwarna seperti dulu. Dengan terpaksa McQueen menaiki box mobil truk dan pergi dari Radiator Springs menuju ke California. Ternyata Doc lah yang menelpon tim McQueen, maka itu Mac menjemputnya di Radiator Springs. Sally bener-bener kecewa sama Doc dan teman-teman lain juga sedih karena McQueen pergi. McQueen pun tiba di California dan di sini Mac menjadi ketua tim kru ya. Karena kru tim si McQueen ini udah berhenti semua, guys. McQueen berkali-kali mencoba untuk fokus ke pertandingan, tapi McQueen gak bisa karena dia masih nyaman dan senang dengan teman-temannya di Radiator Springs, terutama si Sally.
McQueen yang nggak bisa fokus ini kemudian keluar dari jalurnya. Dan di sini tiba-tiba ya Doc Hudson mengambil alih ketua kru dari Mac dan teman-teman lainnya datang buat jadi kru tim McQueen serta pendukungnya. Lalu Mater juga mengucapin selamat tinggal karena waktu itu gak sempet ucapin guys, asli. Lalu Doc ini memberikan dukungan penuh ke McQueen dan akhirnya fokusnya McQueen langsung kembali seperti semula di sini guys. Guido dan Luigi siap bertugas untuk pergantian ban, ditambah lagi harus melawan kecepatan dari kru tim profesional lain. Seketika semua yang berada di arena itu terkejut dan terkagum-kagum karena melihat Hudson Hornet, sang legenda, kembali ke dunia balap. Di sini McQueen bener-bener on fire banget asli dah. Dia ini mau ngejar ketertinggalan satu lap dari The King dan Chick. BTW di sini terlihat di pit stop kru tim lain itu ngejek Guido ya, karena dia cuma satu orang aja dan terlihat newbie gitu. Guido marah tapi Luigi menahannya karena mereka tuh belum tahu hebatnya kecepatan Guido ini. Lap demi lap McQueen putari dan saat mau nyelip Chick, dia mulai lagi dengan rencananya yaitu nyenggol McQueen biar keluar jalur. Tapi sekarang udah beda. McQueen punya kaca spion sekarang anjay. Dia udah diajarin jalan mundur sama Mater. Gila, parah-parah. Asli keren guys. Karena Chick ini nggak terima ya, jadi dia itu pengen ngelip McQueen lagi. Lalu Chick memecahkan ban McQueen di sini. Kemudian McQueen masuk ke pit stop dan boom, di sini nih scene yang paling bikin aku ngerasa gitu. Guido ganti ban McQueen super duper cepet guys. Gak ada kayak 5 detik langsung kelar, sumpah. Kru tim profesional pun di situ langsung pelangak-pelongo teman asli. Pengen ngakak terus aku di scene ini guys, sumpah. Menurutku ini scene ngakak the best lah ya asli. Oke, kita lanjut ya. Kemudian McQueen berhasil mendahului mereka berdua yang masih bertahan di mobil pengawas balap. Dan McQueen juga berhasil ya mengejar ketertinggalan satu lapnya ini. Lalu untuk yang kedua kalinya si Chick ini bener-bener nyenggol McQueen sana sini pokoknya biar dia bisa keluar jalur. Tapi di sini lagi-lagi berbeda ya. McQueen bisa drifting berkat apa yang dilihat dari Doc waktu itu. Kemudian McQueen balik ke jalurnya dan berada di posisi terdepan. Asli ini keren teman-teman. Pas garis finish ada di depan mata, Chick mau nyusul The King, tapi di sini lagi-lagi Chick menyenggol The King dan terjadilah kecelakaan yang dialami The King. McQueen yang melihat kecelakaan ini berhenti di depan garis finish karena dia teringat Doc yang kecelakaan waktu pertandingan Piston Cup. Kemudian McQueen menolong The King dan mendorongnya sampai garis finish. McQueen ini nggak peduli kalau dia nggak dapat piala Piston Cup. Yang terpenting adalah The King bisa sampai finish di pertandingan balap terakhirnya. Lalu seluruh penonton dan komentator teriak seru karena aksi McQueen ini. Asli teman, di sini kesanan tuh nyentuh banget, berasa pingin nangis gitu. Astaga, parah ini kayak bukan drama tapi gimana gitu kan. Pokoknya kalau nonton ini di bagian-bagian akhir merinding asli teman. Oke lah, kita lanjut ya. Kemudian Doc dan teman-teman lain bangga sama apa yang dilakukan McQueen. Lalu kepala grup Dinoco mengundang McQueen untuk masuk ke Dinoco. Tapi McQueen menolaknya karena dia masih punya teman-teman dan kru tim di Rastis. Kepala grup Dinoco memakluminya dan kalau McQueen punya permintaan apapun bakal dia lakuin sama kepala grup Dinoco. Nah di sini nih McQueen meminta untuk meminjam helikopter buat keinginannya Mater guys. Mater bener-bener seneng banget di sini asli dah. Ditambah lagi tempat Radiator Springs jadi rame lagi karena McQueen promosiin ini di mana-mana. Lalu cerita Cars pertama ini diakhiri dengan McQueen yang bersenang-senang dengan Sally di tempat terindah Radiator Springs. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk alur cerita dari film Cars ini dan aku yakin ya kalian semua rata-rata udah pada nonton ini film lalu nonton balik alur cerita di sini kan. Udahlah ngaku aja gitu ya. Asli terlalu pede kali aku ya, parah. Oh ya, kalau kalian mau lihat alur cerita Cars yang kedua atau yang ketiga mau gue cek dulu di deskripsi atau pin komentar. Karena abis aku publish ini video aku bakal yang namanya itu nonton Cars 2 dan 3 untuk mau buat ringkasan alur ceritanya. Yowes, jadi untuk video hari ini cukup sampai situ aja teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Dan aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see ya.